Sebuah mobil travel di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dini hari tadi terbakar. Puluhan terapis dan pria hidung belang di Tangerang Selatan terjaring razia protokol kesehatan. Gelombang panas menyengat, pemerintah Irak liburkan seluruh warganya. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain pemirsa, seperti lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat, ratusan tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Satu unit mobil travel di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terbakar saat menjemput penumpangnya. Diduga api berasal dari korsleting pada kabel sambungan pompa bahan bakar. Api melalap satu unit minibus di Jalan Ahmad Yani, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam ini sontak mengagetkan pengguna jalan lainnya. Saat kejadian, kendaraan travel ini dalam perjalanan menjemput penumpangnya. Menurut pengemudi mobil, mobil tersebut baru saja diambil dari sebuah bengkel setelah diganti pompa bahan bakarnya. Diduga mobil ini terbakar karena konsleting pada sambungan kabel pompa bahan bakar. Mana? Pas pompanya. Sebelah kiri kan? Tadi kan. Makanya kalau menjadi depan meledak, kecelakaan dulu enggak? Karena makan gitu, kan asap nih dulu, lihat di spion. Ada apa namanya tuh? Percikan. Bensinnya kan titikan kan, titikan. Soalnya kalau sadar kan belum. Buka pintu kan. 15 menit dari bengkel. Dari bengkel. Baru 15 menit. Bengkel mana? Bengkel di 88 tuh punya ada di sana. Pertamanya itu kan sudah ada kerusakan dari pompanya, kebakar duluan sudah dari soketnya. Takutnya itu ada apa tuh? Ada konslet dari kabel-kabelnya. Ganti baru udah. Kalau dari konsletnya dari mana nggak tahu, dari cuma ganti pompanya. Akibat kebakaran, sempat terjadi kemacetan di Jalan Ahmad Yani, Sampit. Peristiwa ini kini ditangani Satuan Lantas Polres Kota Waringin Timur. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bandung dan kota Cimahi, Jawa Barat. Akibatnya satu unit kendaraan roda 4 terbawa arus hingga 200 meter di Sungai Cikendal, Cimahi. Inilah detik-detik video saat sebuah mobil terbawa arus Sungai Cikendal hingga 200 meter pada Kamis sore. Peristiwa ini bermula saat sejumlah kendaraan parkir di dekat sungai. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang membuat pinggir sungai ambrol. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sama ambruknya bangunan yang di bawahnya. Nah, di situ terparkir mobil yang warna putih, lalu ini yang abu sama motor saya. Kebetulan tadi biar ini kan hujan besar, saya simpan di sana gitu biar tidak kehujanan. Ternyata langsung yang putihnya ambruk. Itu masih hujan, saya juga kondisi tadi ke sana sama penjaga sekolah yang mobil abu, kebetulan yang punya penduduk di sini itu juga sambil panik. Bentrok mahasiswa dan polisi warnai unjuk rasa Save KPK di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bentrok dipicu mahasiswa yang mencoba menerobos barisan polisi. Bentrok mahasiswa dan polisi terjadi dalam demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada Kamis sore.
Mahasiswa yang memaksa masuk ke DPRD dihalau petugas sehingga kericuan tak terhindarkan. Sejumlah orang yang dinilai menjadi provokator ditarik petugas. Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas ini menggelar aksi Save KPK Jilid 3. Dalam aksinya mereka ingin bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada lembaga anti rasuah itu. Gini Mas, nama demo ini kadang ada yang numpangin. Kita sampai nggak bisa jamin bahwa itu aman nanti sampai di situ. Kami jamin Pak hari ini. Tidak ada Meski berdebat alot, pertemuan yang diharapkan gagal terlaksana lantaran Ketua DPRD Supiyah Haka menolak hadir. Kelompok mahasiswa memilih bertahan dengan menutup akses jalan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Ditinggal pulang kampung, 4 rumah di Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap api. Kencangnya angin dan akses yang sulit membuat proses pemadaman terhambat. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Mamuaria, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Angin kencang dan bangunan rumah yang sebagian terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran membuat proses pemadaman sempat terhambat. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh pemilik rumah sedang pulang kampung. Kejadiannya tadi itu pohon rumahnya tidak ada kematian, jadi kejadian ponto. Nah, kejadian ponto tadi, dia persis pulang, kejadian dia belum sempat sampai di rumahnya sudah kebakaran rumahnya. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah dan ruko di Pulau Gadung, Jakarta. Belasan motor yang terparkir di dekat lokasi ikut terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar seisi ruko agen air mineral di Jalan Langit-Langit Pulau Gadung, Jakarta. Belasan motor di dekatnya ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas menggunakan cairan foam untuk memadamkan api karena terdapat ratusan tabung gas LPG di dalam ruko. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari konter telepon genggam. Penyebabnya apa sih Bang? Penyebabnya dari listrik nih Bang. Tadi Abang lagi ngapain Bang? Lagi tidur. Ada berapa orang? 3 orang dari atas, dari lantai 2, 3 orang. Terusnya? Udah itu aja. Ada motor banyak yang kebakar ya Bang? Motor juga? Motor banyak, lebih 30 kali kebakar. Motor ya Bang? Dari ada konter listrik dari konter mana Bang? Dari konter samping sini. Oh. Yang listrik, dari listrik kali ya. Yang terbakar ini adalah ruko. Tempat tinggal yang di dalam ruko, 3 lantai. 3 lantai ya. Penyebabnya apa Bang? Kemungkinan terjadi korsleting listrik di lantai dasar. Berapa unit yang diterjunkan? 10 unit pendukung. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan akhirnya api dapat padam dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai menangkap pengemudi SUV arogan yang memukuli sopir truk trailer, polisi menggeledah indeks kos tersangka. Polisi menemukan sepucuk ergan yang sempat ditodongkan kepada korban. Kiri. Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggeledahan di tempat kos Oka, pelaku penganiayaan supir truk di Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sepucuk ergan milik Oka yang disimpan di dalam lemari. Setelah diinterogasi, petugas memastikan senjata ini yang ditodongkan oleh pelaku kepada supir truk trailer yang menjadi korban penganiayaan. Ini adalah senjata yang digunakan tersangka pada saat pertama
ribut dengan supir sehingga senjata ditolongkan ke supir sehingga supir tersebut kabur. Adalah jenis Makarov air gun, bukan airsoft, air gun dan buatan Taiwan. Saya tanya kepada kamu, senjata ini kau beli di mana? Online. Kamu menodongkan. Dengan ditemukannya senjata ini, Oka terancam pasal tambahan, yakni Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Ilegal dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Sebelumnya, Oka telah dikenakan pasal penganiayaan terhadap sopir truk dan pemalsuan atas penggunaan plat nomor palsu kendaraan SUV miliknya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews, laporkan. Pemirsa, polisi memindahkan puluhan terduga teroris asal Sulawesi Selatan ke Jakarta. 69 terduga teroris tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terduga terbang dari Makassar, Sulawesi Selatan dengan pesawat Lion Air. Dari 69 terduga teroris, diantaranya 7 wanita. Sejumlah terduga teroris terkait rangkaian aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Februari lalu. Mereka juga termasuk jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Seluruh terduga teroris dibawa ke Makobrimob Anti Teror Cikeas guna penyidikan lebih lanjut. Sehari sebelumnya, tim Densus 88 menangkap 2 orang teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah di Jakarta. Keduanya tertangkap setelah mengirim paket senjata dari Babel ke Jakarta. Satu terduga teroris ditangkap di rumah kontrakannya kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu kemarin. Tersangka Syafrizal diketahui sudah 10 tahun tinggal di rumah kontrakannya. Tersangka Syafrizal dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah meski tertutup dari warga sekitar. Pemilik kontrakan mengaku tidak pernah melihat tersangka melakukan aktivitas maupun gerak-gerik mencurigakan. Malah yang terlihat pelaku sehari-harinya berjualan sepatu di kawasan Taman Kota Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api dan busur panah dari dalam rumah kontrakan. Di hari yang sama, Densus 88 kembali menangkap 1 terduga teroris dari kelompok yang sama di Duren Sawit, Jakarta Timur. Terduga bekerja di salah satu perusahaan arsitektur dan tinggal di mes yang berlokasi di Jalan Swakarsa 1B, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap saat menerima paket berisi senjata dan amunisi. Kargo paket datang. Nah, posisi saudara yang ditangkap ini, dia posisinya mau nurunin barang itu. Nggak lama langsung disergap. Orangnya juga biasa aja, nongkrong, dandangan biasa, udah pendiam juga. Paket yang dikirim terduga teroris di Bangka Belitung berisi senjata api laras panjang rakitan dan beragam amunisi. Ada senjata rakitan, tetapi untuk jumlah dan jenisnya mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Polda ataupun Hilangkan bukti penggelapan uang perusahaan 156 juta, seorang bendahara nekat bakar SPBU. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.